你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为，要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人心中应当欢喜。阿们。我们来祷告。感谢我们天上的父神，你已经带领我们平安度过了1个礼拜的时间。今天早上我们来到主的面前，我们知道你是何等的爱我们，你的恩手不断地带领我们在疫情发展的当中，使我们得着主的看顾保护。主啊，我们也将今天的讲员高牧师也交在主的手中，给他有聪明智慧来传扬主的信息。以下的时间，求圣灵与我们同在。谢谢主耶稣，祈求祷告，奉主耶稣的名，阿们。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya kita tetap bersukacita untuk ikut dalam ibadah ini walaupun secara online, karena Allah kita omnipresent, Allah maha hadir dan Dia ada bersama dengan kita saat ini. Hidup seorang Kristen adalah sebuah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dilihat dan dibaca orang. Tiap lembarnya adalah tiap hari dalam hidup kita dan apa yang kita lakukan. Selalu ada lembaran kosong untuk kita isi setiap harinya. Artinya kita selalu diberi kesempatan baru untuk melakukan sesuatu yang benar dalam hidup. Bapak Ibu, jangan pernah lupa untuk selalu bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus kita tulis, dan supaya pada halaman terakhir buku kehidupan kita didapati diri kita sebagai pribadi yang berkenan dan tetap setia kepadanya. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. habis Di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
Sebelum bertemu dengan Yesus, Nathanael berkata kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Namun setelah bertemu dengan Yesus, Nathanael berkata lagi kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Bapak Ibu, jika kita melihat Tuhan sebagai anak Allah, maka hati kita akan mengucap syukur karena anak Allah itu telah dikorbankan demi menebus dosa Anda dan saya. Jika kita melihat Tuhan sebagai Raja, maka kita percaya akan kemenangannya atas maut dan Raja segala Raja yang memerintah selamanya. Bersandarlah kepada Tuhan, kalahkanlah rancangan si jahat yang ingin menggoyahkan integritas kita sebagai umatnya, dan jadilah seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada hari ini Tuhan, kami di tempat kami masing-masing, kami berdiri di hadapan Tuhan, dan kami membuka hati kami untuk mengakui dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan kami yang sudah menyakiti hati Tuhan, dan yang sudah menyakiti hati sesama kami. Bapa di sorga, dengan rendah hati, kami mengakui, dan kami juga tahu, sering dengan tidak sengaja kami sudah menyakiti orang lain, merugikan orang lain, dan juga sering dengan tidak sengaja kami sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami tahu itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan merupakan hari di mana kami berjanji untuk bertemu dengan Tuhan di dalam kebaktian yang diselenggarakan pada hari ini. Dan kami membuka hati kami untuk mengakui dosa-dosa kami, mengakui kelemahan-kelemahan kami, dan kami memohon kepada Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kami, untuk mengampuni kami akan dosa-dosa kami, dan untuk memperbaharui hidup kami.
kami selalu mempercayai firman-Mu ya Tuhan, yang mengatakan barang siapa mengaku dosa, maka Engkau adalah setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami, dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dengan satu permohonan dalam hati kami yang terdalam, setelah kami mengaku dosa kami, Tuhan mengampuni kami, dan kami memohon kepada Tuhan, baharuilah hidup kami. Ubahlah pola hidup kami yang tidak memuliakan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat Tuhan, membawa kebahagiaan di mana saja kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天。坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判后人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信身体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.还没有听到之前，我们来唱诗278首。Tiap hari
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman dari Tuhan. Tuhan, kami rindu mengerti firman-Mu, dan kami rindu kami diberikan kemampuan, kekuatan dari Roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, supaya kami mampu setelah mendengarkan dan melaksanakannya. Sehingga satu hari nanti, tatkala kami bertemu dengan Tuhan, Engkau berkata, berbahagialah kami yang percaya dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 45 sampai 51 ya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turut naik kepada anak manusia. Bapak Ibu Saudara, judul kita adalah, tema khotbah hari ini adalah Israel sejati, saudara-saudara. Dan kata Israel sejati itu muncul dari perkataan Yesus Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita bicara sesuatu yang sejati, itu artinya saudara-saudara lawan katanya palsu. Ya, sesuatu yang sejati itu berarti tidak palsu. Ya, jadi lawan kata dari sejati itu adalah palsu, tidak murni isinya, ya. Biasanya saudara-saudara kalau kita beli madu, orang selalu memberikan slogan menawarkan dia menjual madu asli. Madu asli adalah baik yang dilihat, yang dirasakan seluruh daripada madu itu, sebotol madu itu semuanya asli, tidak bercampur, ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiap-tiap kali kita percaya orang mengatakan dia menjual madu asli, kita beli dengan harga mahal, ternyata tidak asli, kita akan merasa rugi, ya. Kita merasa rugi karena ternyata tidak asli, tidak otentik, ya, tidak original. Nah, jadi saudara-saudara, kalau peribahasa juga sering mengatakan ada udang di balik batu, ya. Jadi saudara-saudara, dari batu itu, orang berpikir batu, di balik batu itu ada udang. Itu juga sama dengan tidak orisinil, tidak asli. Sedangkan kata sejati itu berarti original, asli, ya, tulus, yang artinya tulus, ya, dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan sebuah bagian yang sangat penting karena kita melihat teks hari ini dari sisi manusianya, ya. Jadi saudara-saudara, pertama kali kita perlu memahami bahwasanya Yesus tahu yang mana asli, yang mana palsu. Ya, Yesus tidak bisa dibohongi oleh apapun dan siapapun. Sebetulnya istilah Israel sejati itu yang mengartikan kepada kita umat Tuhan yang sejati. Umat Tuhan yang orisinil, yang asli, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan bisa membedakan yang mana gandum, yang mana lalang.
Lalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama dalam perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah dan akhir zaman. Ya, jadi saudara-saudara, waktu mereka bertumbuh bersama, modelnya sama. Sama dengan di mana-mana saja, termasuk di komunitas orang percaya. Kalau dilihat dari luarnya saja, sama. Dilihat dari ucapan-ucapannya saja, klaim-klaim imannya saja, sama-sama mengatakan haleluya. Tapi saudara-saudara, gandum dan lalang itu dibedakan dari buahnya. Ya, jadi saudara, Tuhan itu tahu yang mana asli, yang mana tidak asli, yang mana sejati, yang mana tidak sejati. Jadi saudara, waktu Natanael menemui Yesus, karena Filipus mengajak Natanael bertemu dengan Yesus, bagi Natanael sebetulnya ya, dari Nazaret itu tidak ada di dalam kitab suci. Ada seorang Mesias akan datang. Karena Filipus tidak mungkin menjelaskan detail-detailnya, maka Filipus berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Saudara, kata "mari dan lihatlah" itu saudara merupakan mari, datang, lihatlah, alamilah sendiri, ya. Jadi saudara, rupanya iman kita itu bukan sekedar pengetahuan. Iman itu juga mengalami Tuhan, ya, seperti yang dialami oleh Natanael. Ketika Natanael datang, Yesus langsung tahu ini orang Israel sejati, ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita sekarang berada di zaman yang paling chaos, yang paling kacau di dunia. Keadaan yang paling tidak menentu, ya. Kemarin-kemarin waktu kita mendengar tentang COVID-19 setengah tahun yang lalu, rasanya itu masih jauh di sana. Masih ada di Tiongkok. Hari ini di Banda Aceh, orang mulai berjaga-jaga. Orang mulai khawatir dan gelisah. Karena yang jauh di Tiongkok sana ternyata sudah sampai ke tempat itu, tempat ini. Dan sampai di mana saja. Dan semua orang menghadapi itu dengan kekhawatiran dan ketakutan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, ini adalah waktunya bagi saudara dan saya. Kitab suci mengingatkan kepada engkau dan aku. Mari kita belajar kepada Natanael. Mari kita belajar dari perkataan Yesus. Kita harus jadi umat Tuhan yang sejati. Kalau kita jadi umat Tuhan yang sejati, saudara-saudara, maka kita tidak akan pernah menyesal. Kita pernah ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ya, apa kriteria seorang Israel sejati? Apa kriteria umat Tuhan yang sejati? Ya, yang pertama-tama adalah orang yang sungguh menginginkan Tuhan. Di gereja banyak sekali orang, di dunia banyak sekali gereja, ya. Bahkan para church yang bukan gereja juga banyak orang yang mengaku berkumpul bertemu dalam nama Tuhan. Pertanyaan pertama adalah, berapa banyak orang yang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, yang rindu mengenal Tuhan, memiliki Dia, mencari kebenarannya. Jadi saudara-saudara, Yesus berkata kepada Natanael, "Look, the true Israelite." Lihat orang Israel sejati. Lalu kriteria Natanael apa? Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, yang mencari kerajaan Tuhan, walaupun hidup di dunia yang chaos. Ya, nah jadi saudara-saudara, buktinya apa? Natanael adalah orang yang pegang janji Tuhan, yang ada di Taurat Musa dan kitab para nabi. Dia pegang kitab suci, dia pegang janji kitab suci, dia menginginkan itu, dia mencari itu. Ya, jadi saudara-saudara, itu adalah poin yang pertama. Umat Tuhan yang sejati adalah umat yang menginginkan rajanya, menginginkan Tuhannya, lebih dari segala-galanya. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini kita perlu belajar. Ya, hati kita perlu kita arahkan supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku tentang Tuhan. Nah, yang kedua adalah poin yang kedua yang Yesus berikan, yang katakan kepada Natanael bahwasanya dia Israel sejati adalah bahwasanya
seorang Israel sejati, di dalamnya tidak ada kepalsuan. Tadi kitab suci mengatakan, ya, Yesus berkata, ini dia Israel sejati, yang di dalamnya tidak ada kepalsuan. Nah, hari ini saudara-saudara, banyak sekali peristiwa-peristiwa mendukakan hati terjadi. Karena kita bertemu dengan orang-orang yang di dalamnya ada kepalsuan. Persahabatan yang di dalamnya ada kepalsuan. Kebersamaan yang di dalamnya ada kepalsuan. Yang paling celaka adalah perkawinan yang di dalamnya ada kepalsuan. Bukan cinta sejati. Ini mendukakan orang. Ini menyusahkan orang. Dan ini juga mendukakan Tuhan. Apalagi relasi dengan Tuhan yang ternyata ada kepalsuan. Saudara, banyak sekali orang berkumpul di gereja pada zaman gereja mula-mula. Ketika gereja, agama Kristen menjadi agama negara, maka pada waktu itu banyak orang bergabung ke gereja. Karena kalau dia orang Kristen, dia mudah jadi pejabat. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa Kristen di berbagai tempat adalah minoritas. Sehingga tidak menawarkan roti saja, tapi juga menawarkan salib. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Di Indonesia, kita mengalami berbagai persoalan dari lingkungan. Karena kita ingin mencari Tuhan. Baru-baru ini PGI mengeluarkan surat, ya, yang meminta kepada pemerintah untuk menjamin orang Kristen supaya bisa beribadah secara online di rumah masing-masing. Menyelenggarakan ibadah di rumah masing-masing. Yang waktu belakangan diganggu-ganggu sama masyarakat yang sebenarnya tidak paham dengan kekristenan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika gereja menjanjikan sesuatu, ketika Kristen membuat orang bisa mudah jadi pejabat, saudara-saudara, maka umat Tuhan sejati itu persentasinya menjadi kecil sekali. Lebih banyak orang mau jadi Kristen supaya bisa naik pangkat. Lebih banyak orang mau jadi Kristen supaya dia mendapatkan jabatan. Lebih banyak mau jadi Kristen supaya dia jadi mayoritas. Dia terlindungi oleh kelompok manusia. Tapi saudara-saudara, yang Tuhan tawarkan salib, ya, itu sebabnya banyak sekali orang yang mengaku umat Tuhan, tapi tidak orisinil. Hatinya tidak menginginkan Tuhan. Dan saudara-saudara, hatinya tidak sungguh-sungguh ada di komunitas itu. Tapi ada sesuatu yang dicari melalui komunitas itu. Dan saya ingin berkata kepada saudara, orang seperti itu adalah orang yang paling bodoh. Engkau di tempat yang menawarkan kemuliaan yang kekal. Engkau di tempat yang menawarkan hidup yang kekal. Tapi engkau mencari sesuatu yang bisa binasa. Salah tempat. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus berkata, ini Israel sejati. Di dalam dirinya tidak ada kebohongan. Kalau tidak ada kebohongan, berarti ada ketulusan. Sungguh-sungguh terbuka. Sungguh-sungguh ingin Tuhan. Sungguh-sungguh menginginkan kerajaannya. Nathanael adalah orang itu. Sepanjang hidup dia mencari Tuhan. Dia menunggu janji Mesias. Menunggu janji berdasarkan kitab suci. Dan waktu dia bertemu dengan Yesus, saudara-saudara, dia betul-betul disebut sebagai Israel sejati. Nah, poin yang kedua adalah tidak ada kepalsuan. Berarti ada ketulusan. Di luar dan di dalam sama. Yang diucapkan dan yang di hati sama. Itu namanya sejati. Itu umat Tuhan yang sejati. Bukan ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Hari ini saudara, banyak sekali orang berpikir jadi Kristen itu, ikut Tuhan itu, jadi umat Tuhan itu hanya dengan ucapan-ucapan saja, omongan-omongan saja. Banyak orang berpikir jadi ikut Tuhan itu, jadi umat Tuhan itu cuma nyanyi-nyanyi saja. Tapi hidupnya tidak, hatinya tidak. Itu sebabnya dalam kitab suci, ya, Yesus menyindir orang Farisi yang berkata, mulutmu memuji aku, tapi hatimu tidak ada aku, ya. Waktu Yesus menyindir orang Farisi, mereka pintar sekali berkata kitab suci. Mereka tahu sekali klaim-klaim Injil, klaim-klaim Alkitab. Tapi hatinya tidak ada Tuhan. Dan hari ini terlalu banyak orang pintar sekali bicara kitab suci. Hafal sekali
ayat-ayat kitab suci, tapi ternyata di hatinya tidak tunduk kepada kitab suci. Di hatinya tidak memegang janji-janji kitab suci. Yang dicari adalah sesuatu yang di dunia ini saja. Dan itu bukan yang sejati. Yang sejati adalah yang tidak ada kebohongan. Berarti yang tulus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu saudara dan saya miliki juga sebagai umat Tuhan yang sejati, sehingga kita disebut Israel yang sejati, yaitu saudara, kepekaan bahwasannya Tuhan sudah datang. Kepekaan kepada Tuhan. Jadi waktu Nathanael bertemu dengan Yesus, langsung Yesus berkata, ini Israel sejati. Dia bertanya kepada Yesus, ya, bagaimana engkau tahu? Tadi luar biasa juga ya. Worship leader bilang waktu dia dia berkata kepada Filipus, apakah ada orang Nazaret yang ada sesuatu, ada Mesias dari Nazaret? Begitu ketemu Yesus, dia berkata, Rabi, engkau anak Allah yang hidup. Wah, itu klaim yang penting, saudara-saudara, ya. Waktu bertemu dengan Yesus, Yesus bilang orang Israel sejati. Nathanael kaget, kok dia tahu apa yang kucari di hatiku? Ya, itu bukti keotentikan daripada Israel sejati. Memang di dalam seluruh jiwa dari hidupnya, dia menantikan kerajaan Tuhan. Dia menginginkan Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada dia, pada waktu engkau ada di bawah pohon ara, aku sudah melihat engkau. Saudara mungkin lihat kan biasa saja, ya. Tapi saudara perlu tahu, pohon ara itu tidak seperti pohon ara yang kita lihat di lingkungan kita. Pohon ara itu adalah pohon yang lebat sekali, ya, yang rimbun sekali, orang bisa sembunyi di dalamnya. Waktu Yesus berkata, engkau ada di pohon ara, aku sudah melihat engkau. Dengan spontan, kepekaan yang luar biasa tentang Mesias, langsung Nathanael mengklaim, ya, mengatakan, Rabi, engkau adalah anak Allah. Dengan kata lain, Rabi, engkaulah yang kunanti-nantikan. Ternyata engkau datang, engkau anak Allah. Sebuah klaim yang luar biasa sekali. Sebuah klaim yang hanya bisa keluar dari hati yang terdalam oleh orang Israel sejati. Karena dia betul-betul menginginkan Mesias itu. Banyak orang berseru-seru tentang nama Tuhan. Kata Yesus dalam Matius pasal 25. Ya, banyak orang berseru-seru. Pakai namaku, pakai kuasaku. Tapi akhirnya Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Tapi Nathanael memang dia mencari-cari Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Yesus, kepekaannya akan Tuhan, ya, ditunjukkan di dalam teks. Sebuah konfesi, sebuah pengakuan yang keluar dari hati yang terdalam yang mengatakan, Rabi, engkau anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagian ketiga yang tadi kita sebut, yang ada pada Israel sejati adalah kepekaan akan Tuhan. Sering sekali saudara-saudara, di dalam lingkungan, di dalam situasi, di dalam keadaan yang tidak stabil, dalam suasana yang kacau, barangkali dalam keluarga yang kita tidak bisa kendalikan, atau kita tidak mahir, atau kita kurang skill, atau mendatangkan kesusahan, persoalan, bermacam-macam persoalan, ya, saudara-saudara, sensitivitas kita akan Tuhan menjadi tumpul. Dalam situasi yang kacau, yang sulit, yang tidak bisa diterima itu saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak sensitif. Tuhan begitu dekat. Tuhan punya rancangan. Tuhan menanti kita memanggil dia. Ini menjadi satu tantangan. Jadi saudara-saudara, Israel sejati itu adalah orang yang begitu peka akan Tuhan. Ya, pertama begitu menginginkan Tuhan. Kedua, keinginan itu murni, tulus. Ya, tidak ada udang di balik batu. Batu ya batu, udang ya udang, ya. Dan yang ketiga, begitu peka akan kehadiran Tuhan. Dan itu juga ditunjukkan oleh beberapa hamba Tuhan yang hebat, yang pernah melayani sebagai misionaris. Salah satunya adalah Hudson Taylor. Satu kali Hudson Taylor didatangi oleh pembantunya yang adalah orang Tiongkok, ya, yang membantu dia mempersiapkan
kegiatan makanan, ya, ketika mereka melayani sebagai misionaris menjangkau suku-suku Tionghoa di pedalaman, yang orang-orang Inggris nggak mau pergi kecuali Hudson Taylor. Jadi pembantu dia itu datang mengatakan, Pak, kita punya cadangan makanan sudah mau habis. Kita hanya bisa makan hari ini dan mungkin besok kita tidak makan lagi. Saudara, kalau Anda diperhadapkan dengan situasi seperti itu dan Anda adalah pemimpin, bagaimana reaksi? Tapi saudara, orang yang peka akan Tuhan, tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia, beda. Ya, Hudson Taylor bilang apa? Puji Tuhan, berarti besok Tuhan akan suruh orang mengantar makanan ke kita. Jadi saudara-saudara, esoknya ada orang ketok pintu lalu mengantarkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini namanya kepekaan akan kehadiran Tuhan, akan hidup di hadapan Tuhan, dan ini ditunjukkan oleh Nathanael. Dan saudara-saudara, akhirnya ada satu perkara yang lebih besar yang menjadi bagian terindah dari manusia. Dia bisa melihat sesuatu yang sangat besar. Karena Yesus berkata, waktu engkau di pohon ara, di bawah pohon ara, aku melihat engkau. Engkau berkata aku anak Allah, maka engkau akan melihat yang lebih besar lagi. Nah saudara-saudara, itu cara kerja kerajaan Tuhan. Waktu kita ya setia dalam perkara kecil, tulus dalam perkara kecil, sensitif dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih kita perkara yang lebih besar. Kita akan melihat yang lebih besar. Perkataan yang Yesus katakan, ya, engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, lalu malaikat naik turun melayani dia. Sebetulnya Yesus sedang mengumandangkan, memproklamasikan, dialah firman Allah yang jadi manusia. Dialah Mesias, dialah firman itu, dialah Allah itu yang bertahta di tahtanya. Malaikat turun dan naik melayani dia. Saudara, sebetulnya Yesus sedang membuka rahasia dirinya kepada Nathanael yang memang betul-betul menginginkan Tuhan, yang tulus mengasihi Tuhan, yang sensitif dengan Tuhan. Saudara, perkataan Yesus ini ada di kitab Yesaya pasal 6. Waktu Yesaya berdoa di bait suci, lalu tiba-tiba dia mendapatkan penampakan dari Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya di bait suci, di tempat ibadah. Dia melihat ada satu tahta yang tinggi sekali, tangkanya tinggi sampai ke langit. Lalu dia melihat ada malaikat naik turun melayani seorang anak manusia yang adalah Allah dan adalah Yesus. Yesus lagi buka rahasianya, ya. Itu sebabnya saudara-saudara, ya, waktu Yakub bergumul dengan salah satu malaikat dan minta nama Tuhan, tidak dikasih. Tuhan bilang, untuk apa kamu tahu namaku? Ganti namamu jadi Israel. Ya. Dan saudara-saudara, kepada Nathanael diberikan kesempatan untuk melihat Allah yang bertahta, dilayani oleh malaikat itu, dia bisa melihat. Dan sebetulnya Yesuslah yang ada di atas tahta itu. Itu menjadi rahasia terbesar. Itu sebabnya kita orang Kristen, kita percaya Yesus manusia sejati. Karena dia melakukan pekerjaan penebusan. Dia harus jadi kita untuk menebus kita. Dan kita juga tahu, Yesus Allah sejati. Kalau dia bukan Allah sejati, dari mana kuasa dia menundukkan alam? Dari mana kuasa dia menundukkan setan? Dari mana kuasa dia menyembuhkan orang sakit? Dan dari mana kuasa klaim-klaim yang dia katakan itu? Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tulus, kita betul-betul menginginkan Tuhan, kita sungguh-sungguh tulus, kita terbuka, dan kita sensitif dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kita melihat lebih lagi. Itu sebabnya Anselmus mengatakan, aku percaya maka aku akan melihat. Aku percaya dan aku akan melihat lebih banyak. Dan imanku akan tambah kuat. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, tema khotbah hari ini adalah untuk kita yang orang-orang Kristen. Tuhan begitu mengasihi kita. Itu sebabnya dia minta kita untuk baca firman ini, belajar firman ini. Dan dia mau kita
evaluasi diri, terbuka kepada Dia. Pertanyaan pertamanya adalah saudara-saudara, apakah kita menginginkan Tuhan? Apakah kita menginginkan Yesus, mencintai Dia, mengasihi Dia dengan hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hati? Itu pertanyaan penting. Kalau memang kita sudah hambar, gara-gara macam-macam persoalan, ini waktunya untuk kembali ke kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan yang kedua, ya, apakah kita tulus kepada Tuhan? Apakah kita terbuka apa adanya kepada Tuhan? Tuhan menghargai keterbukaan kita. Walaupun kita tertutup, Dia tahu. Tapi Dia menghargai keterbukaan kita, ketulusan kita, ya, keaslian kita menginginkan Dia. Dan yang ketiga, apakah kita sensitif kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya di dalam hidup kita? Percayalah, Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau engkau buka hatimu, engkau menginginkan Dia, engkau tulus kepada Dia, engkau peka akan kehadiran Dia, maka matamu sendiri akan melihat karya Tuhan yang lebih besar di dalam hidupmu. Apa saja Dia bisa buat untuk kebaikanmu. Karena itu, mari kita jadi Israel sejati. Sama dengan mari kita menjadi umat Tuhan yang sejati. Dan mata kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan. Dan kita akan memuji Dia. Haleluya dari mulut dan haleluya dari hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu menguatkan kami, membuka hati dan jiwa kami. Karena kami tahu kesempatan tidak banyak. Kesempatan sekarang dibukakan. Ini kesempatan terbaik. Biarlah Tuhan kami memulai dari nol pun kami rela. Asal kami di track yang benar, di jalan yang benar. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Berkati dan ingat kamilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.我们来唱诗221首。何等的神教，何等的欢喜，依靠主耶稣永远膀臂，何等的平安，何等的福气，依靠主耶稣永远膀臂。依靠，平安稳妥危险远离。依靠，主耶稣永远膀臂。我们心欢喜，行走这天路。依靠主耶稣永远膀臂。每日用阳光照亮我路途。依靠主耶稣永远膀臂。依靠，平安稳妥危险远离。依靠，主耶稣永远膀臂。Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, pada lengan yang kekal. Amin. 我们在天上得福，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，
如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权并荣耀神父，直到永远。阿门。Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dan belajar menjadi Israel sejati, menjadi umat Tuhan yang sejati, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. 耶和华祝福你，保佑你。耶和华向你扬脸，赐给你恩惠。耶和华的脸光照你，赐给你平安，从今时直到永远。阿们。Silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati. Shalom.